Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada tema 7 yang berjudul kebersamaan, pada subtema 3 kebersamaan di tempat bermain dan pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Di sini kalian bisa melihat di halaman 113 di buku tema ada bacaan yang berjudul kebersamaan di tempat bermain. Kalau gitu kita baca ya bacaannya. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa mereka ini ya, kalau misalnya bermain itu pada waktu istirahat dan tentunya tempat bermainnya itu ada di halaman sekolah, bukan di dalam kelas ya. Ini ketika saat mereka sedang bersekolah. Kemudian ketika di rumah ya, mereka itu juga bermain ya. Bermainnya itu di lingkungan rumah, baik di halaman, lapangan, dan sungai ya. Jadi ini merupakan tempat bermain yang menyenangkan dibandingkan kalian bermain handphone setiap hari ya. Jadi kalau bisa ya bermainlah yang seperti ini, bermain bersama teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya pandemi ini bermainnya yang dekat-dekat saja ya. Bermain yang dekat-dekat saja dan tentunya ya kalau misalnya keluar kita wajib memakai masker dan rajin mencuci tangan ya dan menjaga jarak ya. Jadi ini ya. Lalu di halaman selanjutnya masih ada bacaan ya yang berjudul bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, di sini Siti setelah bermain ya, eh, Siti ini ya penasaran dengan kisah kucing dan tikus. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ya, tentunya di sini kalian dapat membaca ya dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus yang ada di halaman 115 sampai dengan 117. Nah, kalian baca dulu ya di buku tema. Ingat ya, kalian baca dari halaman 115 sampai dengan 117. Itu adalah bacaan dongeng ya yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Nah, kalau sudah ya, nah di sini kalian dapat berlatih menjawab pertanyaan nih ya. Ini adalah tugas 1 yang ada di halaman 118. Nah, di sini perintahnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah sesuai dengan kisah kucing dan tikus. Nah, tentunya ya, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini masih berkaitan dengan ya dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus yang ada di halaman 115 sampai 117. Tentunya kalau kalian ingin menjawab harus membaca dongeng itu terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini adalah pertanyaannya, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Nah, kalian cari tuh di bacaannya, apa yang dimakan. Kemudian yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Yang ketiga, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ayo, siapa? Yang keempat, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah, kalian cari jawabannya kenapa sampai hati kucing memakan tikus ya. Itu ada di dongeng. Yang kelima, kucing dan tikus sepakat. Sepakat apa nih tikus nih? Sepakat apa ya?
biasanya sepakat itu biasanya ada di akhir di akhir bacaan ya. Kalau gitu kalian bisa cari di bacaan dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Selanjutnya di halaman 121. Nah, ini ada bacaan nih ya yang berjudul Menggambar Imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, jadi ini Siti ini sedang menggambar imajinasi ya. Menggambar imajinasi saat temannya sedang bermain bola. Nah, ini adalah gambaran Siti nih, ya. Ini gambar yang tentunya digambar di buku gambar ya. Selanjutnya di sini kalau sudah Siti mewarnai gambarannya nih. Ya, ini betulan gambaran anak kelas 2. Ini Bapak percaya ini anak kelas 2 ya. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Ya, betul. Ini adalah hasil gambar dari Siti. Nah, selanjutnya kalian juga mempunyai tugas menggambar yang sama. Kalian buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah, kemudian warnai gambarmu. Nah, jadi kalian buat gambar teman-teman kalian ya seakan-akan bermain di halaman sekolah ya. Walaupun kalian sedang tidak tidak belajar di sekolah ya, tetapi kalian masih ingat kan ya waktu itu dulu gimana ya keadaan kalian bermain di sekolah, di halaman sekolah kayak gimana, main apa aja, misalnya main lompat tali kah, main bola kah ya, itu banyak ya, contoh-contohnya di internet juga banyak ya, kalian tinggal ikuti gambar, tentunya nggak usah yang susah-susah ya, nggak usah yang susah-susah. Nah, ini perintahnya nih ya, tata caranya ya. Langkah-langkah menggambar, siapkan alat dan bahan. Alatnya apa? Biasanya alatnya pensil ya. Alat dan bahan itu bisa pensil, bisa penggaris, bisa buku gambar, bisa krayon ya, atau pensil warna. Kemudian lakukan pengamatan atau observasi. Nah, ini kalian bisa lihat atau bisa cari gambar-gambar di internet ya tentang anak-anak yang main di sekolah. Nah, tentunya nggak usah harus mirip 100%, nggak harus mirip ya, nggak apa-apa, jelek juga nggak apa-apa, atau nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa, yang penting gambar sendiri ya. Tentunya di sini buatlah sketsa dulu, lalu diberi warna. Nah, nih alat dan bahan nih, pensil, krayon, penghapus, penghapus juga ya. Tentunya menggunakan buku gambar ya. Nah, selanjutnya di sini ada apa ya? Ada latihan soal ya di halaman 129. Nah, ini kalian tidak perlu mengerjakannya ya. Jadi tugas yang tadi aja ada 2 aja ya. Di sini kita kerjain sama-sama ya. Pilihlah jawaban yang benar dan memberi tanda silang ya, tanda silang. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah apa nih? A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, C. Saling menghina. Jadi sikap terhadap teman yang badannya pendek. Yang betul yang mana? Yang betul adalah saling menghormati ya. Nih, saling menghormati terhadap sikap teman yang badannya pendek. Kemudian yang kedua, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, C. Sengsara. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Damai. Kan enak kalau hidup damai ya, daripada kita harus berantem ya, harus saling ejek, itu kan nggak enak. Nah, yang ketiga, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, C. Tidak nyaman. Ya, jadi dengan kebersamaan di sekolah, ya, semua siswa akan menjadi B. Semangat belajar. Kemudian yang keempat, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, C. Saling adu domba. Yang mana yang betul? Jadi yang jawaban yang betul adalah A. Saling menyayangi ya. Jadi kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Lalu yang nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama, B. Mencuri bersama, C. Berkelahi bersama.
Yang mana yang betul? Jadi jawabannya adalah A, bermain bersama. Selanjutnya, nomor 6, kebersamaan menyebabkan A, persatuan, B, perpecahan, C, peperangan. Yang mana yang betul? Ya, jawabannya adalah A, persatuan ya. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan ya dengan teman-teman, baik berbeda suku, berbeda agama, tentunya kita harus bersatu. Yang nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita A, rukun, B, kukuh, C, runtuh. Ya, jawabannya adalah C ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, sampai sini ya pembelajaran untuk hari ini ya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan hubungin Bapak. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.